Ketika kita di bangku kuliah itu kan berhadapan dengan teori loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Nafis Zamani Alfiansyah ya? Iya, betul. Pendaftar SKPP 2021. Ya, betul ya? Betul. Kemarin sudah daftar tepat waktu ya? Alhamdulillah, mungkin Amin ya? Amin kenapa ya? Pokoknya ada pengumuman itu 2 hari setelah itu akhirnya saya daftar sama teman-teman juga sih. Berarti sudah submit, sudah masuk daftarnya ya? Insya Allah sudah. Apa motivasi pertama Mas Nafis mengikuti SKPP 2021 ini? Yang pasti mas ya, saya itu juga baru tahu ya mas berkaitan dengan SKPP itu seperti apa ya, sekolah kader ya? Sekolah kader pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif ya. Pada waktu itu saya tuh tahunya itu sempat memang pada waktu itu provinsi yang mengadakan SKPP yang di Gresik waktu itu. Sempat mau daftar juga saya waktu itu karena gandengan biasanya mas ya, gandengan sama teman saya, lah ternyata di hari yang sama ternyata nggak bisa juga. Ternyata di sana itu sesuai dengan background saya, latar belakang saya sebagai mahasiswa ilmu politik yang membahas soal dunia politik lah ya, secara ilmu politik, baik itu secara partisipatif dan sebagainya itu tadi. Nah, harapan saya mungkin motivasi saya, jadi mengetahui hal-hal partisipatif itu tadi baik sebagai kader. Nah, beda kan mas ya dari kader atau umum ya. Nah, ini kan nanti kan posisinya pasti berbeda. Nah, kalau pasti dari kader itu kan pasti nanti ada pembekalan khusus yang didapatkan oleh teman-teman terkhusus dari SKPP ini tadi. Jadi motivasinya ini juga memperluas cakrawala keilmuan saya sih soal politik itu. Jadi selama ini masih terdaftar sebagai mahasiswa ilmu politik ya? Masih terdaftar sebagai mahasiswa. Cocok sebenarnya ya, SKPP kader pengawas partisipatif. Iya. Kemudian basic ilmunya adalah ilmu politik. Kuliahnya di mana mas Nafis? Kuliahnya di Universitas Erlangga. Waduh, itu PTN unggulan ya di Jawa Timur. Berarti tetap UNER, FISIP, ilmu politik ya. Gitu. Ini sangat pas nih. Kemudian nanti harapannya apa sih kalau kepingin ikut itu apa? Yang ingin dicapai itu apa? Kalau harapan yang dicapai ya, mungkin kalau secara prinsip pribadi saya itu kan selalu ya mungkin juga ditanamkan oleh orang tua saya, maksudnya semua hal itu tentunya jangan dilihat dari hasilnya, tapi semua itu dilihat dari prosesnya. Terserah hasilnya itu nanti akan jadi apa, mau jadi apa dan sebagainya itu, tapi prosesnya. Nah itu. Jadi saya tuh mungkin anak-anak milenial sekarang lah mas ya, anak-anak milenial sekarang itu kan banyak yang mencoba-coba lah, sama halnya kayak seperti saya itu mungkin kalau ada seperti SKPP dari Bawaslu mungkin ya, Bawaslu ini saya ikut, kalau KPU nanti mengadakan saya juga ikut, dari Kominfo sendiri kalau ada kesempatan ikut itu saya coba untuk mencoba-coba untuk pastinya meletakkan cakrawala juga sih. Ya. Mahasiswa ilmu politik semester berapa sekarang? Semester akhir lah. Rasanya itu. Emang nggak ada semesternya sudah ya? Iya. Masih ada semesternya. Masih ada. Nah, kalau sekarang ini kan daring ya, berarti kuliahnya daring atau bagaimana? Kuliah daring ya mas. Kebetulan juga saya kan tinggal skripsi tuh mas. Tinggal skripsi gitu. Kebetulan juga kan kemarin kan ada informasi sekolah mau masuk ya, mau tatap muka, tapi saya belum tahu, nggak begitu ngikutin lah ya, karena skripsi ini pun juga saya ketika konsultasi sama dosen pembimbing itu online juga sih sebenarnya. Berarti komunikasi dengan dosen pembimbingnya, doskomnya itu daring ya? Iya daring semua berarti ya? Daring semua. Dosennya ada yang punya background ilmu politik atau pernah jadi penyelenggara? Kalau penyelenggara ada mas pastinya, yang pasti Prof. Ramlan. Wah, itu unsur bakti itu. Iya, Prof. Ramlan itu ya, apa ya? KPU RI. Dengkotnya. Iya, pemilu itu dulu yang merancang undang-undang pertama tentang pemilu ya Pak Ramlan, Prof. Ramlan. Banyak bukunya tentang politik, tentang pemilu, banyak sekali. Skripsinya berkaitan dengan apa skripsinya? Kalau skripsi kebetulan mas ya, emang nggak berkaitan dengan pemilu mas. Ya. Tapi pemilunya bukan yang di legislasi sebagainya, tapi pemilu tingkat desa ya. Pemilu tingkat desa. Pemilihan pilkades. Ya, betul. Saya tentang itu. Jadi
di desa saya ini kan kalau bahasanya orang-orang mengatakan ini kan masyarakatnya itu jumlahnya banyak. Ada kalau dihitung itu satu desa itu terdapat 12 dusun. Desa mana? Desa Kejapanan. Oh iya, memang Kejapanan memang paling banyak. Paling banyak pemilihnya paling banyak itu. Paling banyak. Itu belasan ribu, hampir kalau nggak salah ingat ya, itu tahun kemarin sekitar angkanya sekitar 17-an ribuan itu. Itu paling banyak. Dan kalau momen-momen pemilu rekapnya itu yang ditunggu adalah memang Kejapanan. Karena memang TPS yang paling banyak juga. Iya, itu sih. Jadi saya meneliti soal apa namanya itu akhirnya calon itu kan juga ada 11 bakal calon itu ada 11, tapi kan memang ada peraturan yang itu hanya batas jumlah maksimal peserta maksimal 5 atau dengan skor maksimal 5, skornya 50 atau berapa gitu lupa saya waktu itu yang saya teliti, ya itu yang membuat daya tarik saya sih. Berarti memang concern terhadap pemilihan berarti ya, pemilihan Pilkades. Sekarang ini ada kesempatan menjadi peserta SKPP gitu ya. Nanti itu kurang lebih pelaksanaannya sekitar 4 hari kalau nggak 5 hari. Nanti ada informasi lanjutan lah. Oh ya, siap mas. Itu siap mengikuti nanti itu ya. Siap, dimanapun saya ikut pokoknya. Dimanapun ikut ya. Mumpung juga free loh mas. Iya, sebagai mahasiswa kan. Tapi kan tidak mengganggu ini kan, tidak mengganggu proses akademiknya kan ya. Enggak mas, insya Allah enggak. Karena apa namanya ini juga yang kita manajemen lah mas, manajemen waktunya. Soal skripsi ini juga yang mohon doanya juga ini sudah selesai saya. Tinggal juga ada informasi soal SKPP ini juga. Saya nunggu bulannya kapan gitu agar bisa ada. Rencana awal sih bulan Juni, tapi sepertinya ini akan digeser sekitar Agustus. Bisa. Mungkin akan dipersiapkan di matang bukan gitu. Nanti itu dijadwalkan, termasuk juga yang membuka dari Bawaslu RI itu sudah dijadwal juga gitu ya. Nanti setiap tempat ini kan tidak seluruh di Jawa Timur ada, hanya di beberapa saja, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Dan Pasuruan ini termasuk yang terbanyak, daftarnya terbanyak, 168 yang terbanyak. Termasuk salah satunya pendaftarnya adalah Mas Nafi. Supaya kita undang ke sini nih ya. Nah, ini kan saya lihat backgroundnya itu mahasiswa ilmu politik, kemudian kampusnya juga kampus yang papan atas lah ya, UNER gitu ya, karena fisik UNER. Nah nanti setelah persiapannya menjelang mengikuti SKPP ini apa yang dipersiapkan oleh Mas Nafis? Ya. Kalau persiapan mungkin secara matang namanya? Yang pasti ilmu-ilmu saya yang dari mata kuliah saya tentang kepemilian itu tadi saya coba untuk kulik lagi. Saya kulik lagi catatan saya apa yang emang belum tuntas, apa yang enggak, seperti kayak bukunya Pak Ramlan itu tadi ya. Bukunya Pak Ramlan saya coba buka lagi. Itu sih persiapan itu sih sebenarnya yang mungkin saya kulik lagi sih. Ya. Kalau di akademik itu mata kuliah yang berhubungan dengan pemilu itu apa saja mas? Kalau masih ingat ya, karena itu sudah semester akhir nih ya. Pak banget. Tapi yang pasti mata kuliah soal apa ya? Pemilih umum apa ya? Ada pemilihan gitu mas intinya. Itu ya. Itu ada kok mas. Satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Satu mata kuliah. 2 SKS. Ya. 2 SKS. 3 Insya Allah 3 mas. 3 SKS. Jadi agak panjang. Agak panjang mas. Dosennya Pak Ramlan tadi tuh. Pak Ramlan dosennya langsung deh. Pas itu sudah memang pakarnya itu. Iya. Pakarnya. Sangat beruntung mas. Iya. Karena tidak semua berkesempatan diajar langsung oleh orang yang sangat punya kompetensi gitu. Iya. Teman-teman banyak yang daftar juga nih ya? Teman-teman ada memang banyak kok mas, insya Allah ya? Dari teman-teman juga ya mungkin juga ya terutama juga ada yang saya ajak. Yang kedua juga ada yang memang teman-teman itu pingin ya meskipun tidak backgroundnya seperti saya, tapi mereka memiliki keinginan juga untuk belajar lebih jauh lagi. Gitu. Insya Allah ada mas. Apa sih sebenarnya yang ingin dicari ketika ikut SKPP ini, kepingin tahu tentang hal apa sih mas Nafis? Kalau yang ingin saya cari mas, sebenarnya soal pemilih, meskipun saya sudah mendapatkan soal ilmunya di kuliah, bangku kuliah itu tadi, tapi akan jauh berbeda mas ya, akan jauh berbeda karena ketika kita di bangku kuliah itu kan berhadapan dengan teori kebijakan yang seperti apa dan sebagainya, tapi kan tidak berbeda jauh juga ketika kita menghadapi realitasnya. Gitu ya, meskipun kalau di SKPP ini
kita juga nggak jauh beda dengan apa namanya di tingkat kuliah juga mungkin kalau orang. Tapi harapan saya juga berbeda karena di SKPP ini kita berhadapan langsung dengan tim pelaksana, bahasanya kan seperti itu Mas ya. Bawaslu sendiri yang membuat kebijakan itu tadi, ataupun nanti ada pemateri lain dari KPU mungkin ya, kan akhirnya kita bisa menanyakan secara langsung berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaannya seperti apa itu Mas. Dan harapan saya juga nanti mulai mungkin ketika saya sudah mulai pulang lah Mas ya dari Surabaya ke Pasuruan ini juga, kalau bisa nanti kalau ada pileg dan sebagainya ikut ke dalamnya juga sebagai pelaksana sebagainya gitu, entah itu PPS, PPK dan sebagainya, atau kalau ada dari legislatif apa Bawaslu juga ada yang saya ikuti. Ya nanti ada ketika ada event pemilu kan ada perekrutan. Ya rekrutan iya. Nah kalau di dunia kampus itu kan kita mempelajari teori ya. Nah ini nanti narasumbernya itu adalah praktisi lah, kita sebut saja praktisi itu kan, karena penyelenggara langsung kita yang bikin menyelenggarakan. Mungkin ada yang berbeda karena secara teori mungkin kita menggambarkan adalah tentang pemilu itu begini-begini, sarana kedaulatan rakyat dan sebagainya. Nah, mewujudkan sarana kedaulatan rakyat itu seperti apa mewujudkannya? Nanti dijelaskan dari penyelenggara ini, karena pemateriannya itu adalah dari penyelenggara langsung ya. Jadi termasuk adalah kasuistik, ya. Kasuistik berkaitan dengan kepemiluan ataupun dengan kepengawasan pemilu. Iya itu. Jadi mungkin akan lebih komprehensif nanti ilmu yang diterima. Termasuk peserta nanti ini memang beragam. Memang kita di Pasuruan ini kan yang terbanyak itu ya. Jadi memang kita mencoba merangkul beragam segmen, termasuk dari Mas Nafis ini. Kalau Mas Nafis ini apa background organisasinya apa? Kalau background organisasi, karena waktu itu saya juga mendapatkan informasi ini dari ketua saya. Jadi saya itu dari Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Ya, waktu itu saya diinformasikan, dapat informasi dari ketua saya untuk, karena itu tadi ya ditunjuk apa namanya, iki awakmu, backgroundmu iki, kudune melok iki gitu. Akhirnya ya siap dan saya ikut gitu. Nanti rumahnya di Pasuruan tapi kuliahnya di UNER Surabaya itu. Surabaya. PP atau kos itu? Kalau waktu itu sih ngekos sih saya, ya? Karena sudah selesai Mas ya, belum selesai secara total sih. Sudah selesai tinggal skripsi aja, akhirnya pulang. Pulang ya, daring itu tadi. Iya daring. Tapi saya pulang waktu itu sebelum ada corona kok Mas, mungkin sekitar 2 atau 3 bulanan lah sebelum corona. Ternyata ya itu tadi, saya sudah pulang lah kok tiba-tiba ada informasi corona itu tadi. Berarti momennya pulangnya pas gitu ya? Oh iya. Beruntung lah ya. Sedikit semua. Nah, sebagai mahasiswa ilmu politik, apalagi kampus UNER ya, apa pandangan Mas Nafis terhadap Bawaslu? Pandangan saya pandangan berkaitan Bawaslu mungkin baru saya dapatkan ketika momen Pilpres kemarin. Pilpres kemarin kan akhirnya sangat ricu sekali lah Mas ya. Saya tuh head ini ya, teman karena ada 2 iya itu kan ya. Akhirnya kan Bawaslu itu menjadi penengah kan? Bahasanya seperti itu. Bahasanya menjadi penengah, Bawaslu melihat kontestasi Pilpres kemarin seperti apa. Akhirnya saya coba, karena belum pernah berhadapan secara langsung saya itu. Baik itu di KPU maupun Bawaslu sebagainya itu. Makanya ada sedikit kekurangan juga ketika saya berada di bangku kuliah tapi tidak berhadapan dengan langsung oleh para praktisi, bahasanya Mas Ari tadi ya. Itu sangat disayangkan. Makanya ketika saya pulang ini pun ternyata mendapatkan banyak informasi, baik itu dari KPU, sekarang juga lagi menjalin informasi ya, kedekatan lah Mas ya. Juga segini juga ada Bawaslu, ada Mas Ari, akhirnya kan lumayan membangun buat diri saya gitu. Karena baik itu KPU dan Bawaslu kalau menurut saya itu memiliki tugas yang sangat sama-sama pentingnya gitu. Baik itu KPU sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu sebagai pengawas, yang di situ kalau bahasanya saling menguntungkan. Kalau tidak dari satu komponen itu tidak berfungsi secara baik, itu akan menjadi kelemahan yang menurut saya kelemahan bagi penyelenggaraan itu tadi. Jadi Bawaslu menurut saya sangat penting perannya di dalam penyelenggaraan, karena ya mohon maaf juga karena pemilihan ini kan kok saya juga mendengarkan isu bahwasanya di dalam penyelenggaraan itu tadi juga ada yang bermain di situ dan sebagainya. Nah, itu kan tugasnya kan Bawaslu kan juga gitu. Mungkin anggapan saya seperti itu, itu mengantisipasi lah bahasanya. Iya.
Berarti selama kuliah ini belum pernah berkecimpung secara langsung menjadi apa ya? Mempraktekkan lah, mempraktekkan ilmu politik gitu kan? Belum pernah gitu ya. Berarti saatnya mempraktekkan. Iya, ya mungkin di tingkatan BEM mungkin itu sih maksudnya, kecil-kecilan sih. Kalau apa Pilpres mah ya, aku pemilu raya biasanya. Iya, pemira ya. Karena nama kampus beda-beda kan. Iya, beda-beda. Ada yang Pilpres mah, ada yang pemilu raya gitu kan. Iya. Itu sudah pernah terlibat dari kepanitiaan di situ. Pernah di tingkat fakultas, ya, di tingkat fakultas tadi. Presiden fakultas, presiden mahasiswa fakultas. Ya, kebetulan saya juga. Tapi bukan di penyelenggara sih, kayak apa yang namanya ya? Kalau penyelenggara kayak KPU-nya lah kan ya, tim pemilihan apa? Yang panitianya itu tadi. Cuman ya bagian yang kayak konsumsi dan sebagainya itu Mas. Ya. Itu saya ikutnya di situ. Dan akhirnya ya, setelah penyelenggaraan itu saya coba daftar jadi staf. Ya, sudah diterima. Kalau di pemilu mahasiswa itu ya ada prosesnya apa mirip-mirip dengan pemilu yang sebenarnya ya? Misalnya ada pendaftaran dan ada debat juga ada ya itu ya? Kalau ada penyampaian visi misi juga ada ya? Kalau di visit Mas ya, kalau kebetulan di fakultas saya dari dari fakultas-fakultas yang lain berbeda Mas, karena di fakultas saya kebetulan menerapkan pemilihannya menggunakan partai. Oh, partai ya? Iya, jadi partai-partainya jarang sih Mas. Setiap kampusnya beda-beda. Iya, setiap fakultas beda-beda. Beda-beda, apalagi di setiap kampus itu juga beda-beda. Jadi hanya visit saja di UNER itu yang menggunakan partai-partai. Jadi kalau menurut saya hampir sama. Si calon ini diusung oleh partai gitu. Iya. Maksudnya. Jadi partai itu juga harus membawa kalau di pemilihan umum gini kan ada KTP kan Mas ya, minimal berapa. Kalau itu juga KTM bahasanya kan. Oh, dukungan partai itu minimal berapa kan itu. Kalau dia bisa mencapai minimal itu tadi akhirnya lolos partai. Kalau nggak sesuai dengan batas minimalnya itu tadi nggak lolos gitu aja sih. Kalau di pemilu mahasiswa itu ada pengawasnya juga apa enggak? Ada juga ya. Ya namanya kampus itu kan miniatur ya, miniatur negara pemerintah. Coba sih ingin tahu bagaimana prosesnya kalau Pilpres di FISIP UNER itu seperti apa? Yang terakhir aja lah. Terakhirnya kapan? Tahun berapa? Ya pastinya setiap tahun kan. Setiap tahun tuh ya. Tapi kemarin Mas. Yang kemarin ini kan saya juga nggak gitu karena daring Mas ya. Jadi saya juga. Kalau daring terus milihnya gimana? Lewat vote atau? Iya. Jadi kemarin itu saya juga kaget Mas. Sudah lama juga nggak buka kan ada. Kopinya sambil dipinum dulu ya. Ini mulai panas ini vote ini ya. Ini ada isinya beneran loh. Iya. Kalau berkaitan dengan kemarin itu daring Mas. Akhirnya saya tuh karena email itu kan dapat dari kampus juga Mas. Oh, email resmi ke mahasiswa, resmi dari kampus ya? Iya, mahasiswa itu. Berarti @UNER itu ya? Iya, ada. Itu saya ada, kebetulan kemarin itu juga mau ngurus soal skripsi juga sih saya. Kebetulan buka, nah kok ternyata ada pemberitahuan soal e-vote. E-vote dari teman-teman penyelenggara dari Pemira itu tadi. Jadi kita karena saya nggak ngikutin secara jauh Mas ya. Sebenarnya ada debat calon juga, kan itu ada debat calon sebagainya. Itu ternyata saya kulik lagi diselenggarakannya ya secara online juga, itu dan sebagainya. Untuk pemilihannya ya voting itu tadi. Voting apa? Vote-nya metodenya seperti apa? Metodenya pakai web Mas. Pakai web. Oh, pakai web. Jadi webnya mungkin web kayak polling gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi saya itu kan dikirimi juga linknya, dikirimi juga ID sama passwordnya. Gitu, jadi dikirim itu tadi. Saya juga nggak ngikutin secara jauh sih. Satu mahasiswa, satu IP, satu vote ya itu ya. Iya, one man one vote itu sama. Tuh. Tapi kalau sebelumnya ya ya kertas ya, kayak kertas biasa, kayak KPU juga. Teman-teman juga kadang pinjem ke KPU juga pakai kotaknya, iya gitu. Pakai sengnya juga itu tadi. Mungkin ada yang disampaikan Mas Nafis? Mungkin harapan atau apa ketika akan mengikuti SKPP ini? Kalau harapan mungkin kepada teman-teman Mas ya? Iya. Baik itu pribadi saya dan teman-teman mungkin karena momen politik itu kan karena Pilpres juga ini juga ada sebab akibatnya juga lah. Dari jangan jadikan politik itu trauma gitu teman-teman ya. Karena politik itu kalau menurut saya itu bagian dari motornya. Kalau teman-teman memiliki cita-cita untuk memperbaiki suatu negara atau memperbaiki suatu kelompok dan sebagainya itu tadi kita harus masuk ke dalam rangkanya itu tadi.
Kalau kita tidak bisa masuk di dalam rangka itu tadi, maka akan sia-sia cita-cita itu tadi. Karena berhubungan dengan negara itu juga berhubungan dengan kita. Nah, kita juga harus berbaik. Mungkin itu saja sih. Karena intinya kan semua kehidupan itu kan berdasarkan pada keputusan politik. Nah, ya, betul itu. Bahkan siapa itu ada game yang dari Jerman itu harga cabai itu yang ditentukan oleh keputusan politik. Betul, harga apapun mas, jika ada cabai. Nah waktu itu dicontohkan harga cabai, gitu, ya, yang paling mendasar gitu kan, adalah dari keputusan politik. Termasuk daring ini juga kan keputusan politik. Iya. Nah Bawaslu memberikan kesempatan bagi kelompok milenial ini untuk belajar ya, politik termasuk dalam pengawasan pemilu. Iya. Termasuk Mas Nafis dan teman-temannya. Siap. Oke, mungkin saya kira itu perbincangan singkat kita, Mas Nafis. Semoga kita bisa sampai ketemu di tunggu informasi berikutnya aja ya. Iya, siap. Berikutnya nanti dipantau saja dari informasi dari kami, termasuk nanti tempatnya dan sebagainya, termasuk juga kuota. Karena ini tidak semua pendaftar masuk. Dari 168 itu nanti ada batasan, ada kuota, tidak semuanya ikut. Karena kita termasuk yang banyak memang. Iya. 100 berarti antusias berarti. Iya. Milenial Kabupaten Pasuruan berarti antusias. Iya. Kalau tidak boleh kita simpulkan kan begitu. Oke, terima kasih Mas Nafis. Siap, sama-sama Mas. Di kesempatan berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.